Terima kasih pemirsa, Anda menyaksikan segmen Market Buzz. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil ditutup menguat dan kokoh ke level 6.900-an. Kondisi berbeda terjadi pada nilai tukar rupiah yang melemah dan sudah menembus di atas level 15.700 per dolar Amerika. Dikutip data RTI, indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,45% ke 6.922,18 di akhir perdagangan Selasa. Indeks sektoral dengan penguatan terbesar adalah sektor infrastruktur menguat 3,21%, sektor energi menguat 0,9%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam, sektor kesehatan turun 0,74%. Sementara top gainers LQ45 PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk atau INKP menguat 3,41%, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT 2,84%, PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA 2,71%. Sedangkan top losers LQ45 PT Barito Pacific Tbk atau BRPT turun dalam 8,14%, PT Bank Jago Tbk atau ARTO melemah 2,77%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP tertekan 2,25%. Kondisi berbeda terjadi pada rupiah yang melemah dalam terhadap dolar Amerika Serikat akibat inflasi Amerika yang cukup sulit terkendali dan suku bunga The Fed yang masih berpotensi naik. Dikutip data RTI, perdagangan Selasa sore rupiah berada di level 15.729 per dolar Amerika atau melemah 0,29%. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menyentuh level 15.734 per dolar Amerika, posisi terlemah sejak 11 bulan terakhir. Sementara dari sisi sentimen global, para investor fokus nantikan data inflasi September 2023 Amerika Serikat yang akan dirilis Kamis pekan ini waktu setempat. Data ini akan menjadi acuan arah kebijakan suku bunga The Fed ke depannya. Selain itu, para investor masih mencermati perkembangan konflik Timur Tengah. Bagaimana proyeksi pergerakan IHSG untuk hari ini dan saham-saham apa saja yang direkomendasikan? Simak pembahasannya sesaat lagi. Kita juga pemirsa akan mencermati beberapa agenda ekonomi global pada pagi hari ini, diantaranya adalah penjualan retail Indonesia year on year, pinjaman baru China, kemudian penanaman modal asing Filipina. Dari Amerika Serikat ada indeks harga produsen inti Amerika Serikat year on year di bulan September dan rapat IMF. Kemudian dari Eropa ada IHK Jerman year on year dan juga di bulan September. Dari dalam negeri kami akan hadirkan nanti seremoni IPO dari PT Koka Indonesia Tbk atau dengan kode SAMKOKA dan PT Logistik Plus International Tbk atau LOPI. Kemudian juga akan ada RUPS PMMP. Hari ini juga ada RUPS dari PT NY, KUM dividen tunai dari Astra International dan X dividen tunai interim dari United Tractor. Update dari pembukaan bursa Asia pemirsa yang mungkin bisa menjadi acuan pembukaan perdagangan di dalam negeri. Pada pagi hari ini di antaranya dapat Anda saksikan di layar Nikkei terpantau naik 0,38%, Straits Times Singapura naik 0,3%, Kospi Korea Selatan naik 1,73%, Hang Seng Hong Kong naik 1,65%. Asia kompak berada pada teritori positif. Dan pemirsa, pada pagi hari ini di segmen Market Buzz kami akan berbincang bersama dengan Ibu Rafika Primadesti, Research and Advisory Manager dari B-Money. Mbak Rafika, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa, apa kabar Mbak? Kabar yang luar biasa, apalagi marketnya hawa-hawanya kayaknya akan melanjutkan kenaikan nih. Menurut Mbak Rafika, apakah juga demikian? Melihat Wall Street-nya naik 3 sesi beruntun, Eropa juga menguat, Asianya juga kita lihat sejauh ini kompak di teritori positif. Betul, setuju sih Mbak Prisa, apalagi dengan kita lihat sentimen negatif terkait perang ya, kemarin itu mulai falter gitu ya, mulai mereda. Dan juga memang kalau kita perhatikan juga tentunya tadi ya pernyataan The Fed officials gitu yang tadi udah juga dirangkumkan oleh Market Buzz di awal gitu Mbak Prisa. Oke, jadi dengan kondisi peluang IHSG akan bergerak di teritori hijau ini, rekomendasinya seperti apa? Ya.
Jadi memang Mbak Prisa ya, kalau kita perhatikan kemarin itu pun IHSG udah menguat gitu ya setelah memang perang ini antara Israel dan Hamas itu kan sebetulnya merebak dari hari Sabtu ya Mbak Prisa gitu. Jadi kalau kita perhatikan sebetulnya awalnya itu memang agak concerning dalam artian memang kelihatannya kok aset-aset safe haven atau aset-aset aman ini naik ya gitu kinerjanya. Sementara aset berisiko ini kalau kita perhatikan waktu itu mungkin respon pertamanya itu dari US ya gitu, itu cenderung kurang baik gitu. Tapi setelah kita perhatikan memang skala konfliknya sendiri Mbak Prisa menurut trader dan ekonom juga secara global itu sebetulnya tidak se-concerning itu. Kenapa? Karena memang masih cukup lumayan terbatas gitu. Jadi masih melibatkan Israel dan Hamas saja untuk saat ini. Walaupun memang tentunya ke depannya jika memang skalanya ini nanti bisa meluas gitu ke antara Amerika Serikat juga dan Iran juga gitu ya sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia juga, ini bisa menimbulkan risiko baru. Tapi for now saya melihat bahwa ya memang resiko yang ditimbulkan oleh sentimen negatif dari konflik ini itu sudah mereda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau tadi Mbak Prisa juga melihat ya bursa-bursa baik Amerika Serikat maupun bursa-bursa Asia lain itu juga di pembukaan pagi ini itu menguat semua gitu. Kenapa? Karena memang kita perhatikan Mbak Prisa ini ada sentimen yang baik terkait suku bunga Amerika Serikat. Jadi meskipun saat ini memang level inflasi Amerika Serikat atau juga inflasi secara global itu masih cenderung sticky ya. Mungkin kalau misalnya di Eropa cenderung karena harga energi gitu ya yang naik. Tapi kalau misalnya di Amerika ada juga kontribusi dari labor marketnya juga gitu ya. Itu kan bikin sebetulnya investor cukup kecelek gitu ya kemarin yang tadinya mengekspektasikan suku bunga ini udah akan segera diturunkan, ternyata belum juga, dan bahkan ada notion higher for longer dan segala macam. Cuman ini kita melihat nih Mbak Prisa yang menarik adalah kalau biasanya investor mungkin terfokusnya pada pernyataan Jerome Powell-nya aja gitu ya selaku chief-nya. Ini kita perhatikan FOMC officials atau anggota-anggota The Fed yang lain itu tuh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru bernada dovish Mbak Prisa di minggu ini. Kalau nggak salah udah ada 4 ya sejauh ini anggota FOMC yang memberikan testimonial gitu Mbak. Makanya ada kemungkinan November dan Desember katanya suku bunganya ini ya memang tetap begitu ya atau tidak mengalami kenaikan, masih diproyeksikan. Betul. Oke, yang menjadi concern berikutnya dari dalam negeri adalah net foreign dari investor asing. Di mana kalau berbicara mengenai hari kemarin ada sekitar sell 266 miliar rupiah di pasar reguler. Kemudian kalau berbicara satu minggu ada net sell 440 miliar di pasar reguler. Satu bulan juga asing masih keluar 1,6 triliun rupiah. Dan kalau berbicara 3 bulan 3,81 triliun rupiah, atau mungkin bisa tertera di layar televisi Anda mengenai net foreign dari asing. Sejauh mana ini menjadi concern dari Anda Mbak Vika? Ya, Mbak Prisa, justru kalau di pasar modal ini koreksi itu adalah kesempatan untuk membeli. Mungkin itu dulu yang mau aku sampaikan juga ya ke pemirsa IDS Channel gitu. Jadi misalnya tadi ya ngomongin foreign sell gitu ya. Biasanya kan kalau investor asing kalau misalnya mereka sell, yang di sell duluan adalah misalnya big caps gitu ya atau big banks mungkin particularly, atau ketika mereka beli juga mereka akan beli duluan big caps atau big banks juga gitu. Nah, ini tuh sebenarnya terrefleksi Mbak Prisa kalau Mbak Prisa tadi mengatakan iya sepanjang bulan September gitu kan terjadi net foreign sale sedemikian jumlahnya, itu tuh kita memperhatikan nih bahwa memang di bulan September itu misalnya ya yang menjadi top 2 laggards atau pemberat pasar paling utama itu adalah 2 saham big banks misalnya BBRI dan BBCA gitu ya, masing-masing melemah sepanjang bulan itu 5,86% dan 3,81% gitu. Terus kemudian tren menarik lainnya yang saya notice nih Mbak Prisa adalah bahwa IHSG itu kan melemahnya kan di September itu kan 0,19% gitu ya. Sementara kalau kita perhatikan misalnya indeks Rika Hati gitu ya yang isinya tuh banyak big caps dan banks juga gitu ya, itu melemahnya tuh jauh lebih dalam 1,33%. Sementara IDX small mid cap baik yang composite maupun liquid itu tuh melemahnya tuh lebih jauh lebih soft gitu daripada Rika Hati gitu. Jadi ini mengindikasikan ya memang betul bahwa ya memang asing itu cenderung masih sell saham-saham big caps atau particularly mungkin big banks. Tapi apa artinya? Artinya ya tentu kita semua mengetahui lah secara fundamental seperti apa sih BBCA, BBRI, BMRI dan BBNI itu gitu kan. Bahkan justru
ini adalah Berarti kesempatan untuk beli gitu. karena saham-saham big caps lagi turun, asing sedang jualan, ini kesempatan untuk mengumpulkan di harga yang rendah gitu ya. Iya, Baik, betul. nanti akan kita lanjutkan untuk rekomendasinya dan juga kita akan menyimak nanti seremoni IPO pemirsa karena Bursa Efek Indonesia kedatangan 2 emiten baru lagi pagi ini. Ada Koka dan Lopi, tapi usai jeda, tetaplah bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Oke, Mbak Vika masih bisa dengar suara saya dengan jelas? Masih Mbak Prisa. Halo Mbak Vika. Mbak Vika? Apakah masih mendengar suara kami dengan jelas? Bagaimana nih mencermati pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Mbak Vika? Iya, suara saya terdengar ya Mbak Prisa ya? Ya, Mbak Vika gimana? Pembukaan pagi hari ini kan positif nih dan beberapa Ya. saham termasuk yang baru saja IPO pekan ini gitu ya masuk dalam deretan top gainers. Kira-kira apa tanggapan Anda? Iya, jadi tanggapannya sih kalau melihat animo masyarakat juga ya terhadap IPO yang terjadi pekan ini berarti memang terbukti baik juga gitu ya. Brand udah ARA kemarin 2 kali, kemudian sekarang naik lagi luar biasa gitu. Cuman ya memang kalau saya melihatnya sih sekarang particularly sektor-sektor yang sedang terkatrol sentimen positif juga ya dari harga minyak yang naik itu ya particularly adalah energi dan juga komoditas mungkin batu bara gitu ya. Kemudian tentunya barang baku juga dan infrastruktur juga gitu Mbak Prisa. Oke, boleh disampaikan kembali. Jadi saham-saham yang layak atau sektor yang layak dicermati ini lebih ke sektor yang sektor apa saja? Ya, jadi melihat sentimen yang ada sekarang ya, mungkin saya speaking lebih tactical gitu. Jadi sekarang sektor yang lagi menarik itu antara lain misalnya energi ini antara lain misalnya minyak, Mbak Prisa itu bisa mencermati Medco misalnya, kemudian batu bara mungkin bisa mencermati Adro, ADMR dan Doit. Kemudian untuk barang baku pemirsa IDX Channel bisa mencermati Aman misalnya dan INKP juga gitu ya, dan juga untuk infrastruktur mungkin bisa mencermati juga brand yang baru IPO gitu ya di sektor infrastruktur dan juga JSMR dan Telkom gitu sih. Oke. Kalau saham-saham energi, batu bara, kemudian tadi ada Aman Mineral, ini kan saham-saham yang sudah menguat bukan cuma 1-2 hari terakhir gitu ya, tapi sudah cukup panjang. Masih bisa untuk kita buy atau ini lebih cocok bagi yang sudah memiliki? Ini pertanyaan saya yang sering sekali saya sampaikan karena hampir setiap hari memang saham-saham ini masih mengalami penguatan gitu. Iya, pertanyaan yang sangat bagus sih Mbak Prisa. Ini makanya saya juga mau masuk nih ke bukan rekomendasi ya, cuman mungkin ide strategi juga nih buat pemirsa IDX Channel. Jadi sekarang ini memang keadaannya, tadi kan saya udah sampaikan ya di awal kalau memang kalau misalnya big banks atau blue chips itu memang lagi cenderung mungkin terkoreksi karena asingnya lagi keluar gitu kan. Cuman sebetulnya ini adalah momentum di mana pemirsa IDX Channel itu bisa diversifikasi dengan alokasi yang dinamakan satunya adalah strategik, satunya adalah tactical, Mbak Prisa. Artinya apa? Jadi yang strategik ini pemirsa IDX Channel bisa seperti value investing gitu. Jadi buy and hold aja saham-saham yang memang high conviction, yang memang misalnya seperti big banks yang fundamentalnya baik itu bisa ambilin gitu Mbak. Di harga yang mungkin lagi terkoreksi itu boleh di buy and accumulate. Itu yang pertama. Yang kedua adalah strategi tactical tadi itu mengacu pada saham-saham tadi yang mungkin sektornya itu lebih very news driven, very current sentiment driven gitu ya. Contohnya misalnya energi, commodities gitu kan, terus barang baku. Ini kan sektor-sektor yang sebetulnya sangat bergantung sama harga komoditasnya juga kan, misalnya harga minyak gitu. Dan sekarang kan sentimen yang lagi hot kan mungkin ya maksudnya ada perang gitu kan dan OPEC juga cut production. Jadi selama sentimen ini masih in place mungkin saham-saham ini masih bisa dicermati gitu sih Mbak Pris. Kalau Telkom dan Jasa Marga tadi kenapa? Jadi kalau infrastruktur ini basically sih agak lebih longer term juga ya horizonnya gitu. Jadi mereka ini sebetulnya kita mengharapkannya raise menjelang pemilu juga sih Mbak Prisa gitu ya. Sentimennya di depan itu kan ada pemilu, terus udah gitu ada peningkatan, tentunya ada peningkatan sirkulasi dana juga ya sebagai persiapannya. Dan juga kalau kita melihat dari fiscal spendingnya pemerintah gitu ya, akan ada tambahan likuiditas yang lumayan dan tentunya sektor-sektor ini baik jasa marga yang selalu bisnisnya selalu dipakai masyarakat, terus juga mungkin Telkom juga gitu kan itu bisa terkatrol ke depannya berdasarkan dari aktivitas dan juga konsumsi masyarakat yang meningkat gitu sih Mbak Prisa. Oke, jadi banyak sentimen yang perlu dicermati gitu ya yang akan dihadapi ke depan. Jadi sebaiknya melakukan balik lagi ke
tips klasik dari investasi begitu ya, jangan menaruh telur di satu keranjang. Jadi untuk mencermati saham-saham yang lagi turun big caps boleh pilih begitu ya, mana di big caps yang masih menarik, kemudian yang sentimennya cukup erat dengan hal-hal yang terjadi saat ini, misalnya konflik di Timur Tengah, itu boleh mencermati energi, kemudian juga pertambangan mungkin, atau juga energi baru terbarukan yang lagi hangat diperbincangkan, atau juga yang berkaitan dengan saham-saham yang positif menjelang tahun pemilu begitu ya, seperti infrastruktur. Begitu ya Mbak Vika? Benar sekali Mbak Prisa. Oke, Ya. sayang sekali Mbak Vika, waktu kita terbatas. Semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah. Sehat, sukses selalu, sampai berjumpa kembali. Terima kasih Mbak, sama-sama. Oke pemirsa, balik lagi ya, keputusan investasi sepenuhnya kami kembalikan ke tangan Anda. Dan